ketiga paslon ini semua fokusnya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur saat ini. Yeah. Nah, ketika itu yang sangat masif diserang oleh ketiga paslon ini, yaitu kemungkinan para pemilih Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa terbelah tiga gitu. Oh, ya sebenarnya kita tahu Jawa Tengah ini kan adalah basis atau kandang banteng atau basis suara dari PDI Perjuangan. Tercatat di hasil pemilu legislatif 2019 lalu di Jawa Tengah PDIP mendapatkan mayoritas suara hampir 30%, tepatnya 29,71%. Nah, ini yang menarik, capres dari PDIP Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai cawapresnya dikatakan menang mutlak di Jawa Tengah dan Yogyakarta mencapai 64,2%. Tapi untuk di Jawa Tengah, saya rasa seimbang antara kubu Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Apalagi jadi ada faktor Caimin yang bisa memecah suara juga kan, ada faktor Anies. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media yang terus memberikan informasi dan analisis terkait dengan dinamika politik terkini jelang pemilu 2024. Hari ini kita sudah kembali lagi bersama Mr. Puisi ngobrol-ngobrol santai terkait dengan pasca sudah ada 3 pasangan calon yang mendaftar di KPU. Selamat siang Mr. Puisi, apa kabar hari ini pasca sudah cukup ramai beberapa hari lalu dinamika pendaftaran 3 capres-cawapres yang sudah resmi ada di KPU? Selamat siang. Kita tidak harus membicarakan masalah-masalah pariwisata, walaupun saat ini di Bali itu sangat lesu ya, bisa musim low season ini untuk Oktober November itu sangat lesu, tetapi masalah-masalah politik di negeri ini tidak pernah lesu, bahkan setiap hari makin memanas. Tapi yang paling penting dianalisa ini justru koalisi yang ada di Pak Jokowi sendiri yang sekarang melakukan saling serang, sehingga sangat disayangkan. Sesungguhnya kalau Pak Jokowi ini bisa mungkin di tengah netral, kemungkinan juga saling serang ini antara kubu Prabowo dan kubu Pak Ganjar dulu mungkin bisa lebih baik lagi. Coba kita sekarang kita coba menganalisa kekuatan Pak Ganjar itu di mana sih sebetulnya, kemudian Pak Prabowo itu di mana sesungguhnya, juga Pak Anies, karena ketiga paslon ini semua fokusnya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur saat ini. Nah, ketika itu yang sangat masif diserang oleh ketiga paslon ini, yaitu kemungkinan para pemilih Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa terbelah tiga gitu. Jadi sebelum kita lanjut, Mr. Puisi, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Ya, judul kita hari ini Mr. Puisi cukup menarik terkait dengan pertarungan di Jawa Tengah, yaitu pasca Gibran menjadi cawapres Prabowo, siapa yang akan menang di Jawa Tengah, Ganjar atau Prabowo? Ya, sebenarnya kita tahu Jawa Tengah ini kan adalah basis atau kandang banteng atau basis suara dari PDI Perjuangan. Tercatat di hasil pemilu legislatif 2019 lalu di Jawa Tengah PDIP mendapatkan mayoritas suara hampir 30%, tepatnya 29,71%. Nah, ini kan jadi kandangnya PDIP, apalagi Pak Ganjar 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah. Ini kira-kira bagaimana nanti pertarungan, artinya selain Jawa Timur, battlefield-nya juga di Jawa Tengah, artinya setelah Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, Gibran sebagai wali kota Solo, ini diperkirakan bisa memecah suara PDIP atau Pak Ganjar di Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui bahwa PDI Perjuangan itu sangat masif kekuatannya, terutama di Jawa Tengah dan di Pulau Bali. Dengan adanya Gibran itu jadi cawapres Pak Prabowo, ini kemungkinan sekali bisa memecah suara di Jawa Tengah. Ya. Kemudian belum lagi serangan dari kubu Pak Anies itu juga memang Caimin, Pak Anies ini juga memang sudah mulai bergerilya ke Jawa Tengah sama Jawa Timur.
Ya mereka melihat keadaannya perang ini saling serang antara kubu Ganjar dan Prabowo ini ya membuat dari koalisi perubahan itu makin silent operation ya. Gerakannya di bawah Gerakannya senyap. di bawah senyap, di bawah senyap sehingga nah inilah justru kita yakin bahwa kekuatan Pak Anies juga tidak bisa diremehkan juga untuk Jawa Tengah. Itulah yang menyebabkan bahwa ini pertarungan yang luar biasa karena pengaruh Pak Jokowi juga di Jawa Tengah sangat kuat. Juga Mas Gibran itu sendiri sangat menentukan juga untuk para pemilih Jawa Tengah. Lebih-lebih ada salah satu tokoh PDI yang memblot ataupun keluar dari PDI yaitu Sudjatmiko ya. Iya, Budiman Sudjatmiko. Budiman Sudjatmiko dan jelas-jelas mereka juga akan ikut kampanye di Jawa Tengah untuk kepentingan Pak Prabowo. Nah itulah yang kita bisa belum menganalisa, tetapi menurut analis saat ini sementara ini bahwa kemungkinan Pak Ganjar masih yang paling kuat di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Oke. Ini ada survei terakhir pasca juga putusan MK. Ini belum survei ketika Pak Prabowo sama Pak Gibran didaftarkan di KPU ya, sebelum itu sampai tanggal 20. Dari indikator politik yang intinya masih memuat bahwa Prabowo dan Gibran ini yang lebih unggul di angka 35 sampai 36%, baru Pak Ganjar di angka 33,7, baru Pak Anies di angka 23 sampai 24%. Tapi yang menarik adalah dari sisi pemetaan wilayah begitu, Pak Prabowo, Pak Ganjar ini unggul di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan Maluku dan Papua, sedangkan Pak Prabowo menguasai di Sumatera, Banten, Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi. Anies di DKI Jakarta ya, dan beberapa daerah lainnya. Nah, ini yang menarik, capres dari PDIP Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai cawapresnya dikatakan menang mutlak di Jawa Tengah dan Jogja mencapai 64,2%, sedangkan Pak Prabowo unggul di Jabar 53%. Bagaimana Mr. Pusi melihat peta angka-angka ini dan peta politik ketika memang kalau Pak Ganjar 64% di Jateng, ini bisa nggak digeser oleh Prabowo minimal mengimbangi gitu misalnya? Tapi saya rasa untuk mencapai 60% Pak Ganjar di Jateng itu saya tidak yakin atas mencapai 64%. Untuk 64% kurang meyakinkan. Justru yang mungkin lebih kuat Pak Ganjar itu nantinya di Jawa Timur. Kenapa demikian? Karena Yeni Wahid sudah jelas-jelas mendukung Pak Ganjar. Nah, sedangkan Caimin ini juga sudah bergerilya di sana, sehingga di Jawa Timur ini akan mungkin lebih dominan Pak Ganjar bersama Pak Mahfud. Nah, tetapi untuk di Jawa Tengah saya rasa seimbang antara kubu Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Apalagi nanti ada faktor Caimin yang bisa memecah suara juga kan, ada faktor Anies dan Caimin yang di Jawa Tengah juga ada gerakan-gerakan begitu. Ya, Jawa Tengah ini yang sebetulnya sangat menentukan. Kemenangan daripada Pilpres sebelumnya, dulu Pak Prabowo belum pernah memenangkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah justru sekarang Jawa Timur itu kan dengan cawapres Pak Mahfud MD, itu akan menambah kekuatan dari Pak Ganjar itu sendiri. Nah justru sekarang kita lihat sebetulnya tokoh-tokoh NU seperti Ketua NU, Menteri Agama, secara tidak transparan kemana sebetulnya arah dukungan. Ya, artinya belum secara tegas menyatakan pilihan politiknya, termasuk Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Nah kalau Bu Khofifah, kemudian Menteri Agama dan Ketua PBNU itu mendukung salah satu paslon, misalnya mendukung Pak Prabowo, ya kemungkinan Pak Prabowo juga bisa sangat kuat di Jawa Timur. Oke. Nah, Jawa Tengah tadi yang sempat kita singgung adalah faktor Gibran. Nah, seberapa kuat faktor Gibran bisa memecah suara untuk kubu Ganjar khususnya di Jawa Tengah. Belum lagi mungkin nanti ada ya sokongan-sokongan atau faktor Jokowi efek begitu. Sebetulnya faktor Gibran ini sangat memungkinkan memecah suara Pak Ganjar di Jawa Tengah. Karena satu, Mas Gibran ini adalah wali kota Solo ya, Solo, walaupun baru mau 3 tahun gitu. Di wali kota di Solo yang dimana Solo ini merupakan kota yang semenjak dipegang
Gibran ini, Solo yang tadinya minus pertumbuhannya sekarang menjadi plus 6% kalau nggak salah. Iya. Jadi itu merupakan sebuah prestasi juga. Kemudian juga kita lihat bahwa saat pemilihan wali kota itu PDI itu terbelah dua juga. Nah ini yang menyebabkan di sana pun antara relawannya juga saat ini yang dari PDI juga terbelah. Iya. Nah itu yang menyebabkan bahwa Pak Ganjar itu kemungkinan akan tergerus banyak oleh Pak Prabowo melalui Gibran dan sehingga belum lagi pasangan Pak Anies ini juga sudah bergerilya di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Oke. Jadi kita tunggu saja seperti apa pertarungan sengit yang akan terjadi di Jawa Tengah, begitu juga akan terjadi di Jawa Timur begitu. Karena ini juga dari jadi battlegroundnya para capres. Jawa Tengah tentu menjadi pembuktian tanda kutip harga diri PDIP. Apakah akan dikoyak-koyak oleh Prabowo Gibran termasuk oleh Amin Anies Mohaimin, atau memang PDIP bisa masih dikjaya di Jawa Tengah yang jumlah pemilihnya nomor 3 terbesar di bawah Jawa Timur dan Jabar selaku pemilih terbesar di Indonesia. Jadi kita tunggu seperti apa dinamika yang terjadi, dan juga nanti ketika masa kampanye strategi apa yang akan dilakukan oleh Ganjar untuk mengamankan suara di Jawa Tengah, tentunya dengan sokongan PDIP dan partai koalisinya P3. Terima kasih Mr. Bisi, kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih, salam pemilu damai.